entrepreneur itu dibutuhkan di semua lini sektor profesi. Jadi entrepreneur itu sebetulnya adalah habits, kebiasaan, dan sebuah karakter. Jadi habits dan karakter yang dilatih sejak dini, sehingga orang itu menjadi kreatif, kemudian inovatif, tidak gampang menyerah gitu ya, lalu selalu menciptakan hal-hal yang baru. Itu ada dalam diri entrepreneur. Oke, Smartpreneur, selamat datang kembali di program Ngopi bareng Pak Yo, ngobrol di pendidikan yang lebih smart. Ya, luar biasa kalau episode-episode sebelumnya kita membahas sendiri bersama dengan Pak Yo. Kali ini kita punya narasumber yang luar biasa, yaitu Miss Nabila. Nanti kita kenalan lagi ya. Nah, apa kabar Pak Yo? Luar biasa, baru habis nge-gym, lalu Oke. sekarang sedang cuci mobil. Oke, Jadi belum pulang ke rumah ini. Thank you banget kesediaannya boleh hadir kembali di program ini meskipun di sela kesibukannya terus nyempetin dan peduli tentang pendidikan di Indonesia. Dan selamat malam, selamat pagi, selamat siang Miss Nabila, apa kabar? Halo, selamat malam. Kabar baik. Gimana Mas Peter, apa kabar? Baik tentunya dan tetap sehat, kita terus bersyukur ya. Nah, Miss Nabila ini adalah Vice Principal dari Smart School Indonesia ya? Ya, benar banget. Vice Luar Principal. biasa sekali. Itu tugas mulia mendidik generasi entrepreneur ya, tentunya bersama dengan Pak Yu juga. Oke, luar biasa di episode kali ini kita akan membahas tentang mengapa sih anak-anak kita harus sekolah di sekolah entrepreneur gitu ya. Nah, sebelum kita jauh lagi membahas tentang hal tersebut, sebelumnya saya akan bertanya dulu, apa sih sekolah entrepreneur itu? Mungkin saya mulai dari Pak Yu kali ya. Iya, pertama kenapa entrepreneur gitu ya. Sebelum bicara sekolahnya kan entrepreneurnya dulu. Jadi banyak orang menganggap bahwa entrepreneur itu adalah pengusaha gitu ya. Sebetulnya tidak juga. Entrepreneur itu dibutuhkan di semua lini sektor profesi. Oke. Kalau dia dokter, dia butuh jadi dokter yang entrepreneurial. Kalau dia seorang insinyur kontraktor, dia harus insinyur kontraktor yang entrepreneurial. Kenapa? Karena kalau dokter dia tidak entrepreneurial, dia biasanya monoton, tidak ada kreativitas. Mungkin pasiennya pun tidak banyak karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, lalu tidak bisa menyapa pasiennya dengan baik, memberikan penjelasan sehingga pasiennya merasa terlayani, gitu ya. Itu karakter-karakter entrepreneur yang memang diajar, dilatih sejak dini. Jadi entrepreneur itu sebetulnya adalah habits, kebiasaan, dan sebuah karakter. Jadi habits dan karakter yang dilatih sejak dini. Jadi kalau misalnya anak-anak sejak kecil udah ngerti entrepreneur itu adalah sebuah karakter, sebuah habits gitu ya, dan di awalnya dimulai dari sebuah mindset, saya rasa baik sekali. Karena apa? Karena segala sektor tadi seperti katakan tadi kan, segala sektor itu akhirnya punya sifat entrepreneurial. Jadi semua profesi pasti akan sukses dan berhasil karena mereka seorang profesi yang punya karakter habits seorang entrepreneur. Oke. Seorang pejabat negara pun dia harus entrepreneur. Kalau enggak dia enggak mampu bikin terobosan. Karena dia enggak punya entrepreneurial dalam dirinya. Jadi sekali lagi entrepreneur itu adalah sebuah karakter, sebuah kebiasaan yang dilatih secara berulang-ulang sehingga orang itu menjadi kreatif, kemudian inovatif, tidak gampang menyerah gitu ya. Lalu selalu menciptakan hal-hal yang baru. Itu ada dalam diri entrepreneur. Nah, itulah mengapa kami mendirikan sekolah berbasis entrepreneur. Jadi di sekolah kami itu mindset anak-anak sejak kecil jiwanya sudah entrepreneurial. Lalu kemudian kedua, mereka harus mampu berbahasa Inggris. Jadi guru-gurunya pun diseleksi, ya Miss Nabila bisa cerita nanti, itu mereka wajib bisa berbahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak diterima.
Ya, Oke. ini kami sedang bikin audisi guru. Itu berapa lamaran sudah masuk lebih dari 100. Berapa orang yang ditolak karena bahasa Inggrisnya tidak fasih. Nah, kami mengajar anak-anak 100% menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak salah kalau alumni-alumni dari sekolah kami itu mereka mampu berbahasa Inggris. Kenapa harus mampu berbahasa Inggris? Karena kan globalisasi. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, teknologi. Ya, penggunaan teknologi seperti kita saat ini sebenarnya memanfaatkan teknologi. Ya, ngobrol santai menggunakan teknologi dan mengedukasi banyak orang. Jadi entrepreneur itu sebetulnya menolong diri sendiri untuk bisa menolong banyak orang. Oke. Jadi entrepreneur itu adalah sebuah karakter ya Pak. Dan sekolah entrepreneur itu adalah sekolah yang membentuk karakter itu sendiri ya Pak. Ya, Nah, saya betul penasaran sekali. sebenarnya aktivitas dari sekolah entrepreneur itu sendiri itu seperti apa? Mungkin Miss Nabila bisa kasih bocoran ke kita apa aja sih aktivitasnya gitu? Ya, boleh deh. Sebenarnya menjawab sih. Pak Yo sudah memaparkan tentang tantangan dan harapan untuk Indonesia. Smart School Indonesia itu mungkin bisa dikatakan sih sebagai jawaban untuk cita-cita harapan bersama tersebut. Karena semua aktivitas kita, kegiatan kita membentuk anak. Bukan mungkin konotatifnya kalau orang memandang sekolah entrepreneur, anak-anak diajar langsung untuk berjualan sesuatu atau produk sesuatu. Enggak juga, tapi kita dimulai dari 10 karakternya, Oke, karakter-karakter 10 yang kita karakter ya. menjadikan dominan untuk anak-anak di Smart School Indonesia. Pertama, untuk membentuk generasi yang seperti kita inginkan, yang kita harapkan, kita tidak tanggung-tanggung. Sebelum anak menjadi siswa Smart School Indonesia, mereka akan rekam sidik jari dulu nih Kak. Jadi mereka akan direkam sidik jari. Nah, sidik jari mereka ini akan menggambarkan anak itu sepertinya karakternya itu dekat ke seperti apa multiple dari intelijensinya seperti apa. Tentu kita tidak bisa memaksakan gaya anak menerima sesuatu. Tidak semua anak audio, tidak semua anak visual, atau tidak semua anak kinestetik. Nah, kita perlu menghargai itu, dan bakat, minat, potensi anak tentu berbeda. Unik Maka ya. dari itu kita tidak, benar, unik. Jadi kita nggak bisa nih memaksakan anak, you are not good, you are not good. No, semua anak memiliki potensi yang berbeda. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk pandai menghitung atau pandai berbicara. Mereka mempunyai potensi yang berbeda-beda. Selain itu, kita beradaptasi dengan seorang entrepreneur, atau bagaimana karakter yang dibilang Pak Yo tadi seperti apa karakter entrepreneur itu semestinya. Nah, anak-anak siswa My School mungkin acap kali kita temui anak diminta oleh guru membuat sesuatu. I want to you make it something, make it maybe some project, maybe itu adalah sesuatu hal yang lumrah. After you make it, you have to submit to me. For example, Miss, I'm done. Kita kasih proyeknya, tapi no in my school. Jadi tidak berbeda dengan sekolah kita. Sekolah kita dimulai dari exploring. Jadi anak-anak tidak diminta untuk membuat sesuatu, create something. Tapi kita minta anak-anak untuk memikirkan, explore dulu berdasarkan current issue yang berkembang atau sesuatu yang sedang dialami. Mereka akan explore. Bisa dari gurunya, bisa dari buku, atau sesuatu yang mereka tonton. Kedua, setelah mereka exploring, dapat nih aha momennya, Miss, I want to make it something like this, Miss. Untuk membuat sesuatu, ketika ide bermuncul, mereka akan melanjutkan ke tahap kedua, planning. Planning adalah proses perencanaan, alat dan bahan apa yang mereka gunakan, bahkan mereka juga menentukan help seeking. Mereka menentukan help seeking. Mungkin ketika anak ingin membuat baju, otomatis bisa nggak Kak dia menjahit? Tidak kan, untuk anak usia mungkin kelas 1 tidak. Tapi dia memiliki ide. Original idenya adalah membuat baju nih. Mereka memilih kain, lalu tidak bisa menjahit. Mereka pergi ke tukang jahit. Apakah itu termasuk curang? Oh, tidak. Itu namanya help seeking. Ya, itu namanya help seeking. Mereka menemukan cara untuk mewujudkan akan idenya.
Nah, itu disebut dengan planning juga. Itu masuk dalam tahap planning. Oke. Kemudian planning, setelah planning, mereka akan doing, membuat sesuatu. Berdasar dari explore-nya mereka, lalu mereka planning, mereka akan doing, membuat sesuatu. Ketika doing, mungkin sekolah, mungkin yang biasanya yang lumrah terjadi, Miss, I'm done, I want to submit, this is mine. Ini punya saya, Miss. Tapi kita mendidik anak untuk pandai mengkomunikasikannya. Jadi setelah kumpul, mereka akan dengan di depan teman-temannya membawa project atau sesuatu yang telah mereka create, mereka akan mengkomunikasikannya. Apa saja yang akan mereka komunikasikan? How to make it? Bagaimana cara membuatnya? Mereka akan mengkomunikasikan cara mereka membuat sampai menjadi sebuah project. Oke. Tidak hanya itu, setelah communicating, ada tahap terakhir, yaitu reflection. Mereka merefleksikan apa kekuatan proyek kita, apa kelemahan proyeknya, bahkan mereka harus memiliki sifat yang menerima. Mereka akan mendengar masukan dari teman-teman. Kita buka kesempatan, kita arahkan ke anak-anak, what about your opinion about this project? Nah, misalnya, Miss, it's better, maybe colorful, Miss. You have to color, Miss, about that project, for example. Nah, kita melatih anak-anak untuk bersifat terbuka. Namanya inovasi, zaman tidak akan tetap seperti ini. Mereka akan berinovasi, benar. Jadi mereka akan senantiasa terbiasa menerima masukan. Bahkan masukan itu bukan menjadi sebuah hal yang make it them feel disappointed or something more important. Mereka akan merasa that's important. Bahkan kita akan buat mereka, I need it. Aku membutuhkan itu. Untuk berinovasi, kita membutuhkan masukan. Dan learn something gitu ya. Yes, benar banget. Dan bahkan ketika saya melakukan studi kasus di Jepang pun mereka mempunyai tahap seperti plan, lesson study. Tahap Jepang itu adalah mereka hanya memiliki 3 tahap, plan, do, see. See itu adalah reflection. Plan, planningnya perencanaannya, doing, melakukan, dan see atau reflection. Jepang memiliki 3. Plan, do, see, itu karya lesson study. Nama metodenya adalah lesson study. Nah, tapi my school, sekolah kami, sekolah Smart School Indonesia, menciptakan 5 tahap yang lebih komplit, lebih lengkap. Jadi tidak langsung dimulai dari plan, tapi kita memulainya dari exploring. Research dulu ya. Kita membutuhkan research. Tidak mungkin membuat sesuatu tanpa analisis kebutuhan, analyze of needed. Melihat market yang berkembang, current isu apa yang berkembang. Jadi supaya topik itu terasa diminati dan orang akan mencari sesuatu yang kita buat adalah explore dulu dong apa yang akan kita buat. Nah, kita melatih anak-anak untuk terbiasa explore. Mungkin untuk primary one, aduh Miss, itu nggak kecepatan ya. Tapi my school, sekolah Smart School memulai dari primary one. Mereka explore, kemudian plan, do, communicating, and reflecting. Bahkan kita lebih lengkap daripada metode lesson study yang ada di Jepang. Luar hanya biasa. Plan, do, see. Tentunya jadi aktivitasnya lebih menantang dari hari ke hari. Itu kenapa yang membuat Smart School Indonesia meskipun belajar dari daring, terus aktivitasnya itu seperti sekolah normal, seperti itu ya, Miss ya? Benar banget. Jadi kita mungkin, itu juga salah satu kemampuan exploring kita, melihat keadaan yang nyata. Mungkin semua sesuatu melihat kejadian yang seperti ini yang terjadi, yang kayak pandemi, semua aktivitas terbatas ya kan, benar? Pasti kita khawatir. Nah, melihat kejadian yang seperti ini, kita nggak bisa dong stop. Namanya sesuatu anak, walaupun keadaan kita dibatasi, perkembangan anak terus berjalan. Pendidikan anak nggak bisa kita stop seperti terjadi pandemik sekarang, nggak bisa kita stop. Anak-anak terus berjalan, perkembangan mereka tetap berjalan, dan kita memutar arah bagaimana cara anak-anak sekarang agar tetap berjalan seperti biasa. Karena perkembangan mereka nggak kita bisa delay, nggak bisa kita tunda. Hubungan itu pun kita harus tetap lanjutkan. Dan bahkan kita berinovasi, kita dengan bangga juga sih mengundang teman-teman dari luar untuk
juga ikut. Jadi kita juga mengadakan program, sometimes kita mengadakan program untuk mengundang siswa di luar juga menikmati proses pembelajaran seperti yang ada di Smart School Indonesia. Wow, luar biasa. Perbedaan antara sekolah entrepreneur dengan sekolah umum lainnya. Pembelajaran itu butuh experience, learning cycle, ada 5 tahapan. Nah, dan tahapan itu adalah sebuah experience, exploring, planning, doing, communicating, dan reflecting. Mereka cerita proses membuat project itu dan mereka akan terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Inggris.